saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali ya, sekalipun di situasi yang masih sama. Beberapa bulan ini kita masih beribadah bersama-sama, bertemu di rumah kita masing-masing melalui online. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, bagaimana keadaan Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengharapkan supaya semuanya itu adalah sehat-sehat. Puji nama Tuhan, kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap kita lakukan supaya kita tetap beribadah di rumah Tuhan, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Tetapi percayalah, rumah kita sama dengan rumah Tuhan kalau kita lakukan ibadah kita setiap hari di rumah kita masing-masing. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita masih menanti, kita masih menunggu kapan saatnya kita boleh melakukan ibadah kembali. Saya sudah rindu Bapak Ibu. Ya, benar-benar saya rindu sekali untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi oleh karena keadaan yang semacam ini, biarlah kita tetap berada di rumah kita masing-masing ya. Sekalipun pada masa pandemi pada saat ini kita masih bisa berbicara, sekalipun Bapak Ibu tidak langsung berbicara secara muka dengan muka, tetapi kita berbicara secara online. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara setiap kehidupan kami, Bapa yang memperdulikan kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Engkau pakai hamba-Mu untuk memberikan firman Tuhan yang sebentar akan kami baca bersama-sama dan kami merenungkan bersama-sama. Bahkan kami mau melakukan perkataan Tuhan. Maka dengan demikian hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkaryalah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Mari Kau menyatakan pribadi-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bicarakan pada minggu yang lalu. Ya, bagaimana hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan, yaitu jika kita menjaga kekudusan kita atau pengudusan kita. Tuhan mau supaya pengudusan yang Tuhan berikan buat kita itu terus meningkat, progresif, setiap hari terus meningkat gitu ya. Dan yang kedua, kemarin kita telah belajar bersama-sama bagaimana kita supaya berkenan kepada Tuhan, yaitu menjaga hidup kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Itu kasih karunia Allah, biar tetap berada di dalam panggilan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang dipanggil dan orang-orang yang dipilih itu menjadi harta kesayangan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa lebih lagi. Apa itu? Ya, 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-9. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri
dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus ingin biarlah kita sebagai orang-orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, ya, selain kita menjaga hidup kita tetap kudus, disertai rasa takut kepada Tuhan, dan kita tetap menjaga panggilan dan pilihan yang Tuhan telah lakukan itu untuk kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih. Ya, hidup di dalam kasih. Tidak ada cara lain. Tuhan mau menyatakan pribadinya kepada umat manusia. Melalui apa? Melalui kasih-Nya. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus telah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus diberikan kepada kita supaya kita tahu, ya, bagaimana bahwa Allah mengasihi umatnya. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih itu telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ada di muka bumi. Ya, dari surga, dari keadaan yang nyaman, yang enak, tiba-tiba datang ke dalam dunia. Dunia ini penuh dengan berbagai macam masalah, penuh dengan berbagai macam dosa dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi itu semua Bapak lakukan untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Dia adalah kasih itu sendiri. Ya, Dia adalah sesuatu yang peduli buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita hidup di dalam kasih. Sebagaimana kita telah membaca dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ya. Tadi dikatakan ayatnya yang ke-9 begitu jelas tentang kasih persaudaraan. Tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar serius, ya, melakukan sesuatu yang menyukakan akan hati Allah, tidak ada cara lain, yaitu kita saling mengasihi. Kita peduli kepada satu dengan yang lain. Karena Tuhan ingin biar kita menjadi orang-orang Kristen yang menyatakan kepedulian kita kepada orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, biarlah itu terus-menerus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, untuk mengasihi memang tidaklah mudah, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi, orang yang mengasihi kita sangat gampang sekali. Tetapi Tuhan memberikan teladan, Tuhan memberikan contoh. Ya, Tuhan mengasihi umat manusia. Siapakah umat manusia, Bapak Ibu? Yang tadinya manusia itu dilumuri dengan dosa, kejahatan, kekejaman, ya. Sampai ketika Yesus datang ke dalam dunia untuk miliknya ditolak, Bapak Ibu, ya. Bahkan sampai berani-beraninya disalibkan. Ya, itulah manusia. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia begitu peduli kepada umatnya. Sekalipun kedatangannya ditolak, sekalipun dia menyerahkan diri karena disalib, Bapak Ibu. Kemudian dia menyerahkan diri kepada Bapa Surgawi. Tetapi itu semua tidak menghentikan kasih Allah kepada umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, tadi saya katakan kalau kita mengasihi, orang yang mengasihi kita itu sangat gampang. Ya, tetapi Tuhan menuntut kita menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang justru mereka belum pernah mengasihi kita. Apalagi maaf ya, yang tidak pernah mengasihi kita. Seperti apa? Musuh. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kata firman Tuhan.
Ya, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan hatimu. Ya, kita mesti mengasihi musuh kita. Ya, mengasihi, peduli buat mereka. Orang-orang yang telah melakukan sesuatu yang buruk dalam setiap kehidupan kita, jangan dibalas dengan keburukan. Tetapi biar kita saling mengasihi. Karena kasih itu datangnya daripada Tuhan. Kalau dunia, Bapak Ibu bingung bagaimana bisa mengasihi. Wong aku diperlakukan dengan kejahatan. Bagaimana aku bisa mengampuni dan mengasihi? Jangankan mengasihi, mengampuni saja enggak, Bapak Ibu. Itu dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan tidak semacam itu. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi. Ya, kita mengasihi terlebih dahulu seperti Bapa mengasihi kita. Ya, demikian juga kita juga mengasihi mereka, saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa tetap berada di dalam kasih-Nya? Sebagaimana tadi Tuhan katakan, biar kita berada di dalam kasih karunia-Nya. Bagaimana kita bisa berada dalam kasih Allah? Coba sekarang kita membaca. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, kita memiliki Allah bukan Allah yang punya kasih, tidak. Tetapi kita memiliki Allah yang pribadinya itu adalah kasih itu sendiri. Ya. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, bagaimana kita bisa tetap berada di dalam kasih? Kalau kita sadar bahwa yang kita sembah siang dan malam itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Itu adalah pribadi Allah kasih. Allah menyatakan dirinya di dalam kasih. Jadi bukan Allah yang punya kasih, tidak. Tapi pribadi Allah itu adalah pribadi yang kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, begitu banyaknya orang-orang yang berkata, aku tidak bisa mengasihi, aku tidak bisa mengampuni. Tetapi Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Ya, bukan berarti kalau Allah adalah kasih, bukan berarti kasih itu Allah, beda. Allah adalah kasih. Ya, pribadi Allah itu adalah kasih. Ya, Allah tidak mungkin tidak mengasihi, karena Allah tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Ya, jangan dibalik. Kalau kasih itu Allah, kasih itu Allah, bukan. Tapi Allah itu memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, ya, yaitu Allah seorang atau pribadinya kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, biar kita mengasihi, kita berasal dari Allah. Alkitab berkata, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Walaupun kita manusia biasa, arti lahir dari Allah itu adalah keluar dari Allah. Kenapa keluar dari Allah? Karena kita yang percaya telah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita menerima Dia sebagai Juru Selamat kita, berarti kita berada di dalam Kristus. Kalau kita berada dalam Kristus, kita berada tersembunyi di dalam Allah. Kita berada dalam Kristus, Kristus berada di dalam Allah. Sehingga ketika keluar
yang dilihat oleh manusia adalah perbuatan-perbuatan kita, yaitu kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saling mengasihi, karena orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang bertanya kepada kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Gampang, ya. Kalau kita mengenal Allah, melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang susah untuk dilakukan, ya, melakukan sesuatu yang membagi, melakukan sesuatu yang bisa menolong orang, melakukan sesuatu yang bisa menolong orang yang tidak melakukan sesuatu yang baik dalam diri kita, ya. Sekalipun orang itu menyakiti kita, sekalipun orang itu melakukan perbuatan jahat kepada kita, tetapi jika kita lahir dari Allah, maka kita adalah orang-orang yang melakukan kebaikan bagi orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, kita lahir dari Allah. Kalau kita saling mengasihi, maka kita dikatakan mengenal Allah. Ya, tidak susah untuk kita bisa mengenal Allah. Mungkin orang-orang yang tidak mengenal kasih maka bingung, bagaimana saya mengenal Allah, gitu ya. Oh, saya kenal Allah di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kata pendeta itu. Banyak orang semacam itu. Tetapi bagaimana kita bisa dikenal oleh Allah? Allah mengenal kita bukan karena kita orang baik, orang yang luar biasa, orang ganteng, orang cantik, bukan. Ya, tetapi Allah mengenal kita karena apa? Karena perbuatan kita. Perbuatan yang menyukakan akan hati Tuhan. Perbuatan kasih. Ya, perbuatan kasih, kepedulian terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu ayolah kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar bisa diandalkan oleh Bapa kita yang di surga. Ya, kita mengenal Tuhan, ya, oleh karena itu menjaga kekudusan kita, supaya kita menjaga kekudusan kita disertai rasa takut kepada Tuhan. Kemudian kita menjaga supaya hidup yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan itu tetap langgeng. Dan yang ketiga, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu penting, Bapak Ibu. Ya, jika kita tidak hidup di dalam kasih, maka kita adalah orang kegelapan. Tetapi kita bukan orang kegelapan. Kita adalah orang-orang yang berada di dalam kasih Allah. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, sebagaimana Tuhan lahir dalam dunia ini, dan Dia kelahirannya untuk semua umat manusia, termasuk untuk saudara dan saya. Dan sekarang Tuhan mau supaya kasih itu yang tinggal dalam diri kita itu dipraktekkan. Dipraktekkan kepada siapa? Justru kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita. Ya, tanda petik mereka yang memusuhi kita. Kalau mereka memusuhi kita, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan kita saling memusuhi. Enggak. Kita melakukan kebaikan buat mereka. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang B, kita tetap berada di dalam Dia. Kalau kita tadi tetap berada di dalam kasih, Tuhan mau kita tetap berada di dalam Dia. Jangan pergi kemana-mana, Bapak Ibu. Ya, karena kasih tidak bisa kita peroleh di luar Kristus Yesus. Di dunia ini tidak ada kasih. Di dunia ini sangat membutuhkan kasih Allah. Ya, kasih hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu tetaplah di dalam Dia. Coba kita membaca 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata apa? Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Wow, kalau kita mau, biar kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa,
kita berada di dalam Allah, kita berada di dalam kasih, kita berada di dalam Dia, sama seperti Dia berada dalam diri kita. Ini satu penyatuan. Hidup kita yang bersatu bersama-sama ini menyatakan bahwa Tuhan yang luar biasa, Dia tinggal dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan tinggal dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau kita menyatakan diri, ya, menyatakan diri bagi orang-orang yang mereka yang sangat membutuhkan kasih itu. Apalagi masa pandemi pada saat ini. Biar kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain, ya, sama seperti kita dikasihi oleh Allah. Saya percaya apapun keadaan kita, Tuhan Allah yang luar biasa tetap mengasihi kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar menyukakan akan hatinya Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang tinggal di dalam Tuhan. Maka dengan demikian kita disebut anak-anak Allah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga dikatakan ia harus mengasihi saudara-saudaranya. Kalau kita tinggal di dalam kasih, kita tinggal di dalam Dia, maka ia harus mengasihi saudara-saudaranya. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini bukan tuntutan Bapak Ibu, tetapi ini adalah kewajiban. Kita ada kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk kita saling mengasihi, saling menerima, ya, saling membantu, ya, buat orang-orang yang sangat membutuhkan kasih Allah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita belajar bagaimana hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan, menyatakan diri kepada Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita akan melakukan sesuatu yang terbaik buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam diri kami, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami, Roh Kudus menyatakan pribadi-Mu atas hidup kami. Marilah pada pagi hari ini Engkau terus berkarya, memberikan kepada kami pencerahan sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami meninggalkan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mohon Engkau Roh Kudus memberikan kekuatan bagi seluruh bangsa kami Indonesia yang sampai saat ini menghadapi masa pandemi COVID-19 Tuhan. Ajarkan kepada kami rakyat Indonesia bisa menyadari dan tidak melakukan sesuatu yang negatif terhadap pemerintahan kami, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang support supaya menjadi bangsa yang benar-benar boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang terus memberikan pencerahan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam keadaan kekurangan, masalah, persoalan, sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kembali, dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan bawa berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita dari Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, kita ketemu kembali pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.